Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tegal 1 akan mempresentasikan terkait rencana wilayah Kabupaten Tegal. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Fathia Hasna, Abdul Kohar, Denisa Kurniawati, Baikmila, dan saya sendiri Tasya Ananda. Berikut merupakan daftar isi. Yang pertama yaitu inventarisasi stakeholder. Yang pertama masukan dari Kepala Bidang Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur Kabupaten Tegal, Bapak Afifuddin, mengenai beberapa permasalahan seperti air bersih, jalan, dan industri logam. Yang kedua dari Pak Dodi, untuk menjaga pertahanan sektor pertanian, namun juga mengembangkan industri. Selanjutnya dari RT RW Kabupaten Tegal tentang kawasan peruntukan industri. Kemudian dari website resmi Setda Tegal tentang program pada RPJMD. Dari Wakil Bupati Tegal mengenai prioritas pembangunan. Kemudian website resmi Tegal terkait peninjauan kendala tata ruang dan beberapa sumber-sumber masukan lain yang tertera pada slide. Kemudian untuk bab selanjutnya, visi pengembangan wilayah Kabupaten Tegal yaitu terwujudnya Kabupaten Tegal yang berdaya saing, sejahtera, dan unggul berlandaskan ilmu pengetahuan teknologi yang didukung industri dan pertanian yang inovatif serta berkelanjutan. Untuk misi pengembangan wilayah Kabupaten Tegal yaitu mewujudkan masyarakat Kabupaten Tegal yang berkualitas, inovatif, dan kreatif, mewujudkan perekonomian yang tangguh, mandiri, dan berdaya saing, mewujudkan pengelolaan industri dan pertanian yang inovatif serta berkelanjutan, mewujudkan pelayanan fasilitas dan utilitas yang inklusif, serta mewujudkan masyarakat informasi di Kabupaten Tegal. Kemudian, untuk arah kebijakan misi yang pertama yaitu peningkatan kompetensi sumber daya pendidik secara bertahap dan pengembangan e-learning. Kemudian pendaya gunaan pusat pelatihan angkatan kerja, pengadaan dan peningkatan prasarana dan sarana kesehatan, serta pembangunan sarana prasarana pendukung industri dan pertanian. Kemudian untuk misi yang kedua yaitu meningkatnya kualitas dari pekerja, meningkatkan kualitas dan profesionalitas penyuluh, dan juga memberikan kemudahan izin investasi. Kemudian misi yang ketiga yaitu pemetaan lahan dan guna lahan kawasan industri, IPAL terpusat, sarana dan prasarana, serta perumahan layak huni. Kemudian melakukan pelatihan dan pembimbingan terkait penanaman bibit unggul dan pertanian yang efektif, serta terkait metode-metode dalam pengolahan hasil pertanian. Kemudian untuk misi yang keempat yaitu meningkatkan kenyamanan masyarakat pengguna jalan, peningkatan jumlah sarana sekolah, membangun drainase sekunder, pembangunan instalasi pengolahan limbah, serta pelayanan air bersih. Untuk misi yang kelima, yaitu penyediaan ruang bermain anak yang memicu literasi, pengenalan penggunaan teknologi informasi untuk pemasaran UMKM dan produk kelompok masyarakat setempat, serta memperluas jangkauan jaringan telekomunikasi. Kemudian untuk tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang, tujuan penataan ruang Kabupaten Tegal yaitu mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Tegal yang berdaya saing dan inklusif, berbasis industri pertanian dan pariwisata berkelanjutan. Untuk kata kunci pada tujuan yaitu pariwisata berkelanjutan, pertanian berkelanjutan, berdaya saing, inklusif, dan juga industri berkelanjutan. Untuk arah kebijakan tujuan berdaya saing, yaitu meningkatkan iklim investasi yang baik dan juga perluasan lapangan pekerjaan. Untuk tujuan inklusif, arah kebijakannya yaitu meningkatkan kemudahan akses bagi masyarakat, membangun sarana dan prasarana secara merata, serta pengembangan sistem pelayanan perkotaan yang terpadu, serta mengarah kepada konsep smart governance. Kemudian tujuan industri berkelanjutan memiliki arah kebijakan pengembangan infrastruktur sarana prasarana penunjang, dan juga pengembangan dan optimalisasi kawasan industri. Untuk tujuan yang keempat yaitu pertanian berkelanjutan, pengembangan kawasan agroindustri di bagian selatan wilayah kabupaten, dan juga perlindungan terhadap kawasan pertanian berkelanjutan dari alih fungsi lahan dan juga kerusakan lingkungan. Untuk pariwisata berkelanjutan, yaitu pengembangan kawasan pariwisata yang modern serta berkelanjutan dengan didukung sumber daya masyarakat. Selanjutnya, struktur ruang rencana Kabupaten Tegal. Berikut kerangka berpikir yang kami gunakan dalam menentukan alternatif struktur ruang terpilih. Alternatif pertama adalah Transit Adjacent Development yang mana berfokus pada pengembangan infrastruktur dan kegiatan yang berada di sekitar simpul-simpul. Alternatif kedua adalah Multinodal Industrial City yang berfokus pada pusat yang ada di satu titik.
Alternatif kedua adalah linear growth yang akan berfokus pada pembentukan jaringan jalan yang membentuk jaringan jalan yang linear. Berikut perbandingan dari 3 alternatif tersebut. Berikut tahap pemilihan alternatif struktur ruang. Pertama ada 3 kriteria, pemerataan fasilitas, kemudian mobilitas dan aksesibilitas, serta pemerataan pusat-pusat kegiatan. Selanjutnya dia akan melalui metode analytical hierarchy process dan menghasilkan satu alternatif terpilih, yakni alternatif pertama. Berikut perbandingan struktur ruang existing di sebelah kiri dan struktur ruang terpilih di sebelah kanan. Berikut tahapan struktur ruang rencana. Berikut tahap rencana pertama, tahap rencana kedua, tahap rencana ketiga, dan tahap rencana keempat. Beberapa pengembangan sarana prasarana seperti pendidikan, di mana ada penambahan SMA dan SMK. Pada bidang kesehatan ada penambahan rumah sakit tipe B dan tipe C. Pada jaringan sumber daya air akan direncanakan dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tegal. Jaringan perdagangan akan ditambahkan beberapa pasar di beberapa titik. Jaringan jalan akan direncanakan untuk menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tegal, dan transportasi akan direncanakan penambahan terminal tipe B di 5 simpul. Jaringan telekomunikasi akan direncanakan untuk dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Tegal, dan jaringan energi akan direncanakan beberapa penambahan gardu listrik. Pada jaringan persampahan akan direncanakan penambahan 1 unit TPA, dan pada jaringan limbah akan direncanakan adanya IPAL terpadu di setiap kawasan industri. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rencana pola ruang di Kabupaten Tegal. Proses pengambilan keputusan atau rencana pola ruang dilakukan dengan melihat hasil analisis studio di semester lalu, serta berdasarkan konsep rencana, visi misi, dan arah kebijakan yang telah disusun. Setelah diidentifikasi, lalu terdapat 3 alternatif rencana pola ruang dan dipilih dengan metode AHP. Lalu dilakukan pentahapan untuk alternatif terpilih. Alternatif 1 adalah skenario BAU, dengan penentuan perubahan guna lahan berdasarkan proyeksi pertumbuhan penduduk dengan mempertimbangkan aksesibilitas, aglomerasi pusat-pusat permukiman, dan lokasi yang tidak berada di sempadan sungai atau kawasan lindung. Alternatif kedua adalah skenario agropolitan, yang sesuai dengan visi misi dan tujuan Kabupaten Tegal mengenai pengembangan pertanian berkelanjutan, dan karena Kabupaten Tegal sendiri memiliki luas lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian hampir 50%. Alternatif ketiga adalah mengenai skenario agroindustri yang merupakan hasil overlay cadangan lahan sumber daya alam sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Kabupaten Tegal mengenai industri dan pertanian berkelanjutan, serta konsep pengembangan wilayah Smart Integrated Industry. Lalu dilakukan pemilihan alternatif rencana menggunakan metode AHP dengan langkah-langkah dan kriteria seperti di slide. Hasil alternatif terpilih adalah alternatif agroindustri dengan persentase 52,4%. Berikut adalah tahapan perencanaan alternatif agroindustri selama 20 tahun ke depan yang akan ditunjukkan visualisasinya dalam peta sebagai berikut. Dengan perbandingan luas RT/RW dan luas rencana terdapat dalam slide. Selanjutnya adalah evaluasi korelasi yang dilakukan menggunakan QGIS. Dihasilkan bahwa variabel jalan, arteri, dan terminal, stasiun dan jalan arteri, serta jalan kolektor dan pintu tol memiliki dampak perubahan guna lahan yang kuat. Sedangkan pada variabel jalan kolektor dan stasiun memiliki dampak perubahan guna lahan yang kecil. Adapun urutan peluang perubahan guna lahan dari yang terbesar yaitu hutan, pertanian, permukiman, perdagangan, dan jasa, kemudian yang terendah adalah kawasan lindung. Dihasilkan validasi sebesar 96%, menunjukkan bahwa dasar input sudah baik sehingga permodelan sudah reliable. Berikut adalah input yang kami masukkan untuk melakukan analisis di QGIS dan menghasilkan peta-peta analisis sebagai berikut. Selanjutnya, arahan pemanfaatan ruang atau indikasi program. Indikasi program utama ini meliputi perwujudan fungsi struktur ruang wilayah kabupaten dan perwujudan fungsi pola ruang wilayah kabupaten. Tujuannya adalah sebagai upaya integrasi dan sinkronisasi rencana pelaksanaan pembangunan, serta menunjukkan susunan prioritas program. Langkah penyusunannya yang pertama yaitu menyusun rencana pola dan struktur ruang, kemudian kami mendiskusikan arah kebijakan dan strategi, lalu kami menentukan prioritas dan pentahapan. Selanjutnya baru kami susun matriks indikasi program. Untuk indikasi program terkait struktur ruang, terdiri dari perwujudan pusat kegiatan yang meliputi program pengembangan pusat kegiatan lokal, program pengembangan pusat pelayanan kawasan,
program pengembangan pusat pelayanan lingkungan, lalu perwujudan sarana yang meliputi sarana kesehatan dan sarana perdagangan, perwujudan sistem jaringan prasarana yang meliputi sistem jaringan jalan, jaringan transportasi, prasarana energi, prasarana telekomunikasi, prasarana air limbah, prasarana persampahan, dan prasarana air bersih. Berikut ini adalah indikasi program-program utama terkait yang pertama kawasan lindung dan kawasan budidaya yang meliputi kawasan perikanan, kawasan hortikultura, kawasan hutan produksi, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan tanaman pangan, dan untuk kawasan peruntukan permukiman sebagai berikut. Jadi secara umum, indikasi program-program utama yang dituangkan dalam jangka menengah 5 tahunan ini terkait struktur ruang pada tahap 1 dan 2, yakni tahun 2020 sampai 2030, direncanakan pembangunan sarana prasarana secara masif untuk mencapai tujuan perencanaan dan visi Kabupaten Tegal. Terkait pola ruang, dilakukan pengendalian perlindungan dan pelestarian kawasan lindung, serta pengembangan, pengelolaan, dan optimalisasi fungsi kawasan budidaya sesuai potensi, daya dukung, dan daya tampung. Selanjutnya, ketentuan umum peraturan zonasi. Indikasi arahan peraturan zonasi terkait struktur ruang ini memuat ketentuan umum dan ketentuan teknis terkait fungsi pusat-pusat permukiman. Kemudian arahan ketentuan pengendalian sarana yang meliputi sarana kesehatan dan sarana perdagangan. Berikut ini adalah arahan ketentuan pengendalian sistem jaringan prasarana yang meliputi jaringan jalan, jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan air limbah, dan jaringan persampahan. Berikut ini adalah arahan peraturan zonasi pola ruang, meliputi zonasi kawasan lindung, berikut ini adalah aturan zonasi kawasan budidaya yang meliputi hutan produksi, perikanan, kawasan pertanian, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman. Kemudian ini adalah ketentuan perizinan yang merupakan acuan bagi pejabat berwenang dalam memberikan izin pemanfaatan ruang yang harus dipenuhi oleh semua pihak. Ketentuan perizinan ini mencakup ketentuan terkait izin lokasi, izin perubahan penggunaan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin-izin lainnya. Kemudian ini adalah ketentuan pemberian insentif dan disinsentif. Berikut ini adalah arahan sanksi. Selanjutnya, program prioritas. Berikut ini adalah kriteria dan pembobotan yang kami gunakan dalam proses pemilihan program prioritas Kabupaten Tegal. Kriteria yang pertama adalah sesuai dengan tujuan, visi, dan misi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, keterkaitan dengan isu strategis, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperhatikan kelestarian lingkungan, dengan bobot sebagai berikut. Berdasarkan kriteria tersebut, kami gunakan metode pembobotan untuk menentukan prioritas program. Berikut ini adalah hasilnya. Saya, Baik Mila, akan menjelaskan program prioritas terpilih, yaitu program pengembangan kawasan industri berkelanjutan berwawasan lingkungan. Pemilihan program ini dilatar belakangi oleh Kabupaten Tegal yang masuk ke dalam WPPI bersama dengan Bergas Malang dengan dukungan potensi industri di Kabupaten Tegal. Hasil analisis terdapat sektor lapangan usaha yang mendominasi memberikan kontribusi terhadap Kabupaten Tegal, yaitu industri pengolahan dengan persentase 32%. Berdasarkan perhitungan perekonomian Sipser dan Klasen, sektor industri di Kabupaten Tegal merupakan sektor unggulan dan berdaya saing, namun dalam perhitungan LQ yang masih potensial, sehingga perlu adanya pengoptimalan industri namun tetap memperhatikan permasalahan lingkungan sebagai dampak pembangunan kawasan industri. Program ini juga diangkat berdasarkan keterkaitan dan keselarasan dengan visi misi, tujuan, kebijakan, dan strategi yang telah kami rumuskan mengenai industri berkelanjutan dan rumusan indikasi program mengenai pengembangan kawasan industri hijau.
Adapun rasionalitas dipilihnya sebagai program prioritas adalah adanya potensi dan masalah yang telah disusun sebelumnya. Tentunya dengan adanya program ini akan menyelesaikan permasalahan mengenai pencemaran limbah industri, belum optimalnya kawasan industri berdasarkan perhitungan HBI dan LQ, serta menyelesaikan permasalahan pengangguran terbuka yang masih tinggi. Dengan memanfaatkan potensi seperti letak strategis yang dilewati oleh Jalan Trans Jawa, berdasarkan perhitungan shift share dan kelasen bahwa sektor industri dapat bersaing, image branding Jepangnya Indonesia semenjak masa penjajahan Jepang, dan banyaknya penduduk usia produktif di Tegal. Adapun urgensi lokasi perencanaan yaitu berada di Kecamatan Margasari, Desa Margaayu, dan Paku Laut, dikarenakan dilewati oleh jalan utama dan rel, rencana jaringan air limbah dan struktur ruang, pencemaran limbah di Margasari, serta kebijakan RT/RW. Tujuan program disusun berdasarkan dari penyelesaian masalah dan potensi Kabupaten Tegal sebagai berikut, dan menghasilkan tujuan utama terwujudnya pengelolaan industri berkelanjutan yang optimal sebagai pendorong perekonomian daerah Kabupaten Tegal. Adapun kerangka berpikir yang saya gunakan adalah melakukan identifikasi mengenai existing industri di Kabupaten Tegal meliputi permasalahan dan potensi serta isu strategis yang telah disusun sebelumnya dengan menyelaraskan rencana Kabupaten Tegal tahun 2040 mengenai visi, misi, tujuan, dan menghasilkan program pengembangan kawasan industri berkelanjutan berwawasan lingkungan dengan menggunakan konsep Eco-Industrial Park yang akan menghasilkan tercapainya tujuan program yang telah disusun sebelumnya. Adapun konsep rencana yang diambil adalah Eco-Industrial Park atau EIP. Konsep ini memperhatikan performa lingkungan, ekonomi, dan sosial sistem industri serta meminimalisasi penggunaan energi, limbah, dan membangun ekologi serta hubungan sosial. Adapun presiden yang saya ambil adalah kawasan industri KIEC, Taman Industri BSB, dan kawasan industri Kalungborg yang menerapkan konsep EIP dengan membangun fasilitas satu pintu terpadu seperti IPAL dan fasilitas yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Berikut adalah log frame yang saya susun dengan membagi 3 subprogram yaitu kebijakan dan implementasi daya dukung kualitas yang sehat sekitar kawasan industri, pembangunan sarana-prasarana penunjang pengembangan industri yang memiliki konsep EIP, dan pembangunan fasilitas atau lembaga dalam menampung peran masyarakat dalam kegiatan industri. Project cycle dengan 4 tahapan yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian dengan isi kegiatan sesuai dengan subprogram yang telah disusun. Pengembangan kawasan industri akan direncanakan pada Kecamatan Margasari yang sebelumnya memiliki sentra industri, namun adanya isu pencemaran lingkungan sehingga sangat cocok menggunakan konsep Eco-Industrial Park. Kegiatan program secara umum adalah 1. Penetapan kebijakan atau regulasi mengenai kawasan industri di Margasari, pentingnya regulasi pada kawasan industri yang menimbulkan dampak negatif karena paparan zat-zat yang dihasilkan. 2. Pelestarian dan pengembangan kawasan industri. Hal ini terkait dengan pengembangan kawasan industri yang sudah ada dan pelestarian infrastruktur yang telah ada di Kecamatan Margasari. Yang ketiga itu perencanaan kawasan industri baru, yaitu membangun industri baru dan sarana-prasarana penunjang yang dibutuhkan dalam konsep Eco-Industrial Park. Sarana prasarana penunjang kawasan industri dan pembangunan kawasan industri baru diantaranya adalah yang pertama pembangunan kawasan industri baru. Pembangunan ini dilakukan pada Desa Margaayu, Kecamatan Margasari dengan luas 50 hektar. Kedua, Green Belt. Kawasan industri nantinya akan dikelilingi oleh sabuk hijau seluas kurang lebih sekitar 10% dari luas kawasan industri, guna mengurangi polusi sebagai akibat dari industri dan sebagai ruang terbuka hijau atau tempat rekreasi pekerja industri maupun masyarakat. Ketiga, gudang penyimpanan. Gudang penyimpanan akan dibangun 2 unit dan akan digunakan sebagai tempat penyimpanan hasil produk industri dan gudang tempat penyimpanan bahan-bahan baku dan mentah. Keempat, balai pelatihan masyarakat. Pembangunan balai pelatihan masyarakat sebanyak 1 unit ini akan digunakan untuk memperdayakan masyarakat Kabupaten Tegal, khususnya Kecamatan Margasari, dalam bentuk pelatihan-pelatihan mengenai industri seperti perkenalan teknologi industri dan lainnya untuk meningkatkan kualitas SDM pada pekerja industri. Kelima, pengolahan air limbah industri. Untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan dan menerapkan EIP di industri Kabupaten Tegal, khususnya pada Kecamatan Margasari, maka akan dibangun instalasi pengolahan air limbah. Jenis IPAL yang akan dibangun adalah off-site system atau terpusat. Berikut adalah pentahapan dan pembiayaan yang telah disusun berdasarkan subprogram dan kegiatan pada log frame. Setelah menghitung pengeluaran atau ekspenditur, lalu menghitung dari mana sajakah revenue yang dihasilkan, baik dari direct benefit atau keuntungan langsung maupun indirect benefit. Dari hasil perhitungan dan analisis CBA bahwa dengan diskon rate 8% memiliki nilai BCR lebih dari 1 dan nilai NPV positif hingga diskon rate 19%. Sehingga dengan suku bunga Bank Indonesia yang saat ini berlaku di Indonesia yaitu lebih dari 3,5%,
Disimpulkan bahwa program pengembangan kawasan industri berkelanjutan berwawasan lingkungan layak dijalankan dan visible. Saya Tasya Ananda akan menjelaskan program prioritas saya mengenai pengembangan sentra UMKM berbasis pemberdayaan lokal One Village One Product. Program ini dilatar belakangi oleh rendahnya IPM Kabupaten Tegal sehingga perlu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Tegal. Masih tingginya angka pengangguran terbuka, tingginya angka kemiskinan, dan kondisi existing UMKM. Rasionalitas program yaitu jumlah penduduk produktif yang mendukung, jumlah UMKM di Kabupaten Tegal, serta bantuan pemerintah untuk bantuan wirausaha. Potensi dan masalah dapat dilihat pada slide. Untuk mendapat keterkaitan dengan visi Kabupaten Tegal, upaya yang dilakukan yaitu mensejahterakan masyarakat dengan pengoptimalan UMKM sehingga dapat menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan, serta meningkatkan perekonomian. Keterkaitan dengan tujuan yaitu program pengembangan UMKM dapat meningkatkan daya saing berbasis industri terutama industri kecil di masing-masing kecamatan. Selanjutnya keterkaitan dengan misi Kabupaten Tegal, maka program ini berupaya mewujudkan misi 1 dan 2. Adapun landasan hukum dan metode perencanaan dapat dilihat pada slide yang ada. Tujuan utama program ini untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Tegal serta meningkatkan kesejahteraannya. Tujuan lainnya terdapat pada slide. Program ini diawali dengan menganalisis tujuan, potensi, dan masalah, kemudian akan memberi output seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan kualitas SDM, dan lain sebagainya untuk mewujudkan Kabupaten Tegal yang berdaya saing dan sejahtera. Berikut merupakan hubungan, tujuan, potensi, dan masalah, serta kerangka berpikir yang digunakan. Adapun konsep perencanaan yang digunakan yaitu One Village One Product, di mana setiap desa atau kecamatan akan menghasilkan produk unggulan sesuai dengan potensi yang ada. Presiden program yaitu OITA Jepang yang merupakan pencetus konsep dan keberhasilan di Indonesia, salah satunya di Banda Aceh. Keberhasilannya dapat dilihat dari keberadaan 116 UMKM dan masing-masing desa memiliki sumber daya manusia unggul untuk mengelola produk masing-masing. Berikut merupakan tabel log frame yang memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut merupakan project cycle dengan 4 tahapan yang dapat dilihat pada slide. Program ini akan dijalankan dalam jangka waktu 20 tahun dan terbagi menjadi 4 periode. Potensi yang dapat dikembangkan di tiap kecamatan dapat dilihat pada peta yang tertera. Dengan diketahuinya potensi, maka masing-masing kecamatan akan mengembangkan potensi tersebut dan potensi yang ada akan menjadi bahan dasar untuk menggunakan produk unggulan, sehingga potensi akan terus berkembang. Selain itu, sarana prasarana akan ditambahkan untuk mendukung keberhasilan program, yaitu dengan menambahkan gudang distribusi dan instalasi pengolahan limbah. Selain langsung dijual oleh pengusaha UMKM kepada konsumen, hasil olahan UMKM akan dilakukan dengan pendistribusian, di mana hasil olahan akan digabungkan dalam suatu gudang distributor dan kemudian disebarluaskan kepada konsumen. Selanjutnya, untuk mempromosikan dan mengenalkan produk lebih luas, akan diadakan pameran hasil UMKM setiap tahunnya. Berikut merupakan tabel pentahapan dan pembiayaan yang akan dengan subprogram sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya kebijakan pemerintah mengenai kegiatan UMKM berbasis OVOP, terpenuhinya Sapras penunjang UMKM, akses yang mudah, serta pelatihan dan pemberdayaan. Berikut adalah pembiayaan yang telah disusun berdasarkan subprogram dan kegiatan pada log frame. Setelah menghitung hasil di atas, hasil dari perhitungan CBA dengan discount rate yaitu 3,5, maka NPV positif 521 juta dengan BCR lebih dari 1 yaitu 1,79. Sedangkan dengan discount rate 12,75%, NPV yang didapat yaitu 427 juta dengan BCR lebih dari 1 yaitu 1,79. Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan CBA, program ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya, perencanaan kawasan industri Tegal Utara Kabupaten Tegal yang unggul dan kompetitif. Latar belakang dari perencanaan kawasan industri ini adalah sektor tersier atau bisa juga disebut sektor industri sudah menjadi basis utama yang menjadi penggerak serta memberikan kontribusi besar dalam perekonomian wilayah ataupun negara. Tidak sedikit negara yang menjadi bukti dari keberhasilan sektor industri menjadi pembawa negara tersebut menjadi salah satu negara maju di dunia. Kabupaten Tegal memiliki sektor industri yang cukup baik. Bahkan dilihat dari data PDRB, sektor industri menyumbang 32,11% dari seluruh ekonomi wilayah.
Rasionalisasi program pengembangan kawasan industri Tegal Utara dilakukan dalam upaya memaksimalkan potensi wilayah serta mencapai pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Tegal yang semakin besar. Program prioritas ini akan berfokus pada perencanaan kawasan industri yang unggul dan kompetitif, berkat didukung pada aspek lokasi yang strategis serta aksesibilitas yang baik di sebelah utara Kabupaten Tegal, yakni berlokasi di Kecamatan Keramat. Pemilihan Kecamatan Keramat beralasan pada beberapa faktor seperti Kecamatan Keramat yang merupakan kawasan peruntukan industri yang dimiliki Kabupaten Tegal, lokasi yang strategis yakni dilewati Jalan Pantura sebagai jalur arteri, adanya jalur kereta api yang melewati Kecamatan Keramat, serta keberadaan jalan tol Pejagan Pemalang yang berlokasi tidak jauh dari Kecamatan Keramat, serta adanya rencana pembangunan jalan tol Tegal Cilacap. Tujuan dari perencanaan kawasan industri ini adalah menciptakan kawasan industri yang terintegrasi dan terstruktur di Kabupaten Tegal, membentuk kawasan industri yang modern namun tetap memperhatikan lingkungan dengan menerapkan konsep sustainable industry, meningkatkan gaya tarik dari kawasan industri melalui branding yang baik sehingga perusahaan lebih banyak yang berminat untuk membangun industri di Kabupaten Tegal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan semakin banyaknya lapangan pekerjaan seiring bertambahnya jumlah industri. Di samping adalah landasan hukum yang digunakan yang mengacu kepada perencanaan kawasan industri dan perindustrian. Kerangka berpikir dari perencanaan kawasan industri ini mengacu pada rencana Kabupaten Tegal secara umum dan juga analisis masalah Kabupaten Tegal. Untuk mencapai hal tersebut, direncanakan kawasan industri di lokasi yang strategis dengan penerapan sistem yang terpadu. Dilakukan melalui beberapa metode, yakni analisis wilayah, studi literatur, logical framework, local cost benefit analysis, dan tercapailah kawasan industri Tegal Utara sebagai salah satu kawasan industri di Kabupaten Tegal yang berdaya saing dan akan mendorong tercapainya pertumbuhan perekonomian wilayah. Konsep perencanaan kawasan industri Tegal Utara mengacu pada pengertian mengenai kawasan industri yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015, di mana berisi tentang pengembangan kawasan industri harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, kejelasan pengalokasian sehingga memberikan kemudahan dan meningkatkan daya tarik bagi investasi, meningkatkan efisiensi proses bisnis melalui penataan ruang dan infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup yang mampu meningkatkan daya saing industri serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui multiple effect terhadap sektor lain di luar sektor industri. Presiden dari perencanaan kawasan industri ini mengacu pada kawasan industri di Indonesia yang pertama kali dibuat, yakni Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung, di mana kawasan JIEP telah mengelola kawasan industri dengan luas lahan mencapai 500 hektar serta 400 perusahaan yang berdiri di atasnya. Pengelolaannya dipegang oleh BUMN dan BUMD Provinsi DKI Jakarta mencapai masing-masing 50% saham. Visinya adalah menjadi pengembang kawasan modern terintegrasi bertaraf internasional dan berwawasan lingkungan. Berikut proyek cycle dalam perencanaan kawasan industri ini. Yang pertama adalah initiation process, yakni merupakan tahap awal dari program untuk mengidentifikasi kebutuhan dan kelayakan proyek. Planning process merupakan tahap dalam menentukan ruang lingkup dan batasan serta rencana pengembangan proyek. Executing process, yakni tahap pelaksanaan rencana proyek. Monitoring and evaluation process merupakan tahap dalam memantau pelaksanaan dan melakukan penilaian dari proyek yang sudah berjalan. Serta terakhir, closing process merupakan tahap menyelesaikan hasil dari tahap evaluasi dan juga tahap-tahap lain yang sudah dilakukan. Berikut logical framework yang digunakan dalam perencanaan kawasan industri Tegal Utara. Yang pertama ada goals yang ingin dituju, yakni terwujudnya kawasan industri Tegal Utara yang produktif dan modern dengan mengedepankan konsep sustainability industry hingga mampu bersaing secara global untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Tegal. Outcome yang dicapai terdiri dari 4, yakni terwujudnya kawasan industri sebagai pusat perindustrian di Kabupaten Tegal, meningkatnya jumlah industri yang bertumbuh dan berdiri di kawasan industri Kabupaten Tegal, meningkatnya peluang lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran, serta meningkatnya produktivitas industri hingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Output yang ingin dicapai diantaranya terciptanya pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk menyokong kegiatan industri di dalam kawasan industri Tegal Utara, terwujudnya fasilitas pengoptimalan produktivitas serta efisiensi penggunaan bahan baku dalam proses produksi, serta terciptanya fasilitas sosial yang akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan perindustrian. Berikut detail aktivitas yang perlu dilakukan. Berikut peta indikasi program dari kawasan industri Tegal Utara. Di samping adalah peta Kabupaten Tegal dengan di atas ada peta dari Kecamatan Keramat. Berikut pendetailan dari kawasan industri Tegal Utara. Di samping adalah peta Kecamatan Keramat dan di sebelah kanan adalah peta kawasan industri Tegal Utara dengan pembagian blok di dalamnya. Berikut tabel pentahapan dalam perencanaan program kawasan industri Tegal Utara.
Pada kegiatan pertama dibagi menjadi beberapa subkegiatan. Pada kegiatan kedua pun dibagi menjadi beberapa subkegiatan. Pada kegiatan ketiga pun dibagi menjadi beberapa subkegiatan. Berikut tabel pembiayaan program perencanaan kawasan industri Tegal Utara. Pada kegiatan pertama dibagi menjadi biaya pengeluaran dan biaya pemasukan. Pada kegiatan kedua pun dibagi menjadi biaya pengeluaran dan biaya pemasukan. Kegiatan ketiga pun dibagi menjadi biaya pengeluaran dan biaya pemasukan, dan di bawah terdapat total dari pengeluaran dan juga total pemasukan. Berikut tabel cost benefit analysis untuk mengetahui kelayakan dari program perencanaan kawasan industri Tegal Utara ini. Kita menggunakan dua diskon rate yakni 3,5% sebagai suku bunga BI pada saat ini dan juga 12,75% untuk mengantisipasi adanya inflasi pada waktu-waktu mendatang. Di bawah terlihat nilai PCR pada suku bunga 3,5% mendapat nilai 1,47 dan pada suku bunga 12,70% mendapat nilai 0,94. Nilai investasi mencapai lebih dari 3,9 triliun. Sudah selayaknya kita harus tahu kelayakan dari proyek tersebut yakni melalui cost benefit analysis. Dari perhitungan cost benefit analysis menggunakan suku bunga 3,5% mendapat nilai NPV positif serta nilai PCR lebih dari 1, menjadikan program ini layak untuk diimplementasikan secara finansial. Namun pada penggunaan suku bunga 12,75% nilai NPV sudah menunjukkan nilai negatif, namun nilai PCR masih bernilai 0,9%. Berdasarkan pada hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan jika program perencanaan kawasan industri Tegal Utara ini sebagai good project. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan dalam perencanaan kawasan industri Tegal Utara. Peningkatan produktivitas pertanian dengan pengembangan konsep sustainable agriculture. Latar belakang program ini adalah diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Tegal didominasi oleh peruntukan pertanian yaitu sebesar 47%. Namun berdasarkan analisis, kontribusi sektor primer dan luas lahan panen malah menunjukkan tren menurun. Sementara pekerjaan masyarakatnya masih didominasi oleh pekerja di sektor pertanian. Dari situ kami menyimpulkan bahwa perlu dilakukan inovasi untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian untuk dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu rasionalitas. Jadi dari berbagai permasalahan tersebut diharapkan program ini dapat menjembatani permasalahan yang ada dengan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tegal sehingga dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan Kabupaten Tegal 2040 sesuai pada visi misi yang telah kami susun sebelumnya. Jadi tujuan program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas hasil pertanian, mengatasi dampak perubahan iklim, menjaga kelestarian ekosistem, dan menyediakan sarana-prasarana mendukung sektor pertanian. Berikut ini adalah landasan hukumnya dan metode yang kami gunakan. Untuk konsep, di sini kami menggunakan konsep sustainable agriculture yang mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial, dan dimensi ekonomi. Untuk mewujudkan sustainable agriculture tersebut, kami menerapkan metode smart farming, di mana penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi dalam pengumpulan informasi seperti status harga tanah, kelembaban udara, dan kondisi cuaca, dan lain-lain. Kemudian untuk diolah dan menghasilkan informasi mengenai pengaplikasian pupuk, penyiraman, dan lain-lain untuk menjaga kesehatan dan kelestarian tanah, sekaligus optimalisasi penggunaan input dan biaya, serta meningkatkan efektivitas dalam menghasilkan produk hasil pertanian. Presiden yang kami gunakan adalah smart farming yang pernah diterapkan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Jadi berdasarkan hasil laporan Kementan, penerapan smart farming ini dapat meningkatkan produksi padi dan pendapatan petani di Desa Jembungan, Boyolali. Selain itu juga yang pernah diterapkan di Madagaskar, dengan penerapan metode ini dapat menghemat kebutuhan air hingga 50% serta waktu tanam yang lebih singkat dibandingkan metode konvensional. Berikut ini adalah kerangka berpikirnya. Jadi berdasarkan rencana Kabupaten Tegal yang telah kami susun, visi, misi, dan tujuannya, lalu kami pertimbangkan masalah dan isu Kabupaten Tegal, yaitu menurunnya hasil produksi pertanian, perubahan iklim, dan kesejahteraan petani yang masih rendah, serta potensi Kabupaten Tegal, yaitu potensi agropolitan,
jumlah penduduk produktif tinggi serta cadangan SDA yang melimpah, kami usulkan penerapan Smart Agriculture di Kabupaten Tegal untuk mencapai tujuan-tujuan perencanaan. Lalu, jadi detail programnya adalah untuk mencakup 3 dimensi Sustainable Agriculture, kami mengusulkan 3 program. Yang pertama adalah pembangunan gedung riset dan gudang penyimpanan, serta peningkatan sarana-prasarana seperti jaringan jalan dan irigasi untuk mencakup dimensi ekonomi. Lalu untuk mencakup dimensi sosial, kami usulkan pembentukan kelompok masyarakat petani serta korporasinya diikuti dengan pelatihan dan penyuluhan. Lalu untuk mencakup dimensi ekologi, kami mengusulkan penerapan smart farming. Untuk penerapan smart farming, karena tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di daerah yang tertinggal, jadi penerapan ini akan kami fokuskan pada daerah dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah kecamatan yang sektor unggulannya adalah pertanian, lalu kecamatan yang penduduknya mayoritas bekerja sebagai petani, dan kecamatan dengan jumlah penduduk yang tingkat kesejahteraannya rendah itu masih jumlahnya tinggi. Jadi dari kriteria tersebut, kecamatan yang menjadi sasaran program ini adalah Kecamatan Margasari, Bumi Jawa, Bojong, Jatinegara, Lebak Siu, Balapulang, Pangkah, dan Gedung Banteng. Untuk gudang penyimpanan, jadi berdasarkan standar warehouse FAO, gudang penyimpanan hasil pertanian yang berada di daerah pedesaan itu umumnya memiliki kapasitas 20 hingga 30 ton. Jadi dengan perhitungan produksi tahun 2019 dan prediksi produksi pasca penerapan smart farming, kami hitung kebutuhan gudang sebanyak 17 unit untuk 8 kecamatan. Berikut ini adalah visualisasi program. Jadi di sini kami merencanakan pusat riset dan pengembangan smart farming berada di dekat kawasan industri baru yang direncanakan, yaitu Kecamatan Margasari. Kemudian juga kami rencanakan gudang penyimpanan, lokasinya berada di dekat jalan yang dapat dijangkau kendaraan roda 4 untuk memudahkan proses distribusi. Selain itu juga kami integrasikan dengan rencana jaringan telekomunikasi, yaitu perluasan jangkauan dan kualitas jaringan telekomunikasi untuk mendukung penerapan IoT atau smart farming di daerah pedesaan. Berikut ini adalah kerangka kerja logis. Di level activities terdapat penyuluhan dan sosialisasi metode smart farming, membentuk kelompok masyarakat petani, perbaikan jalan dan jaringan irigasi, menyediakan dan mengembangkan teknologi smart farming, pembangunan gedung pusat inovasi, dan membangun gudang-gudang penyimpanan. Kemudian pada level output adalah penggunaan teknologi dalam proses pertanian dan tersedia sarana-prasarana pendukung. Untuk outcome-nya adalah meningkatkan produktivitas hasil pertanian, dan goal besarnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan. Dengan indikator sebagai berikut dan alat verifikasi sebagai berikut. Selanjutnya project cycle. Jadi pada tahap inisiasi dilakukan kegiatan kajian dasar program dan analisis kelayakan program. Kemudian pada tahap perencanaan dilakukan perencanaan program. Lalu pada tahap pelaksanaan terdapat kegiatan persiapan awal dan kegiatan pengembangan. Pada tahap evaluasi terdapat kegiatan evaluasi kinerja metode dan evaluasi ketercapaian target. Pada tahap penyelesaian dan evaluasi dilakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan perbaikan pelaksanaan program. Berikut ini adalah pentahapan. Jadi di tahap pelaksanaan program terbagi menjadi 4 tahap dengan jangka waktu 5 tahunan. Tahap awal diarahkan untuk subprogram pembentukan kelompok masyarakat petani sebagai fase persiapan. Berikut ini adalah lokasi besaran, biaya, sumber pendanaan, dan leading sektornya. Selanjutnya, pada fase pertengahan diarahkan untuk subprogram penyediaan teknologi dan sarana-prasarana pendukung. Fase ini merupakan fase pembangunan dengan pengeluaran yang cukup tinggi, sehingga diarahkan untuk dilakukan bertahap dan tidak dilakukan di tahap awal, untuk menyeimbangkan pengeluaran dan pemasukan. Selanjutnya, ini adalah pentahapan pada fase pengembangan, penerapan metode dan perluasan jaringan pemasaran. Ini diarahkan untuk
dilakukan pada fase pertengahan hingga akhir. Berikut ini adalah detail pembiayaan program. Jadi pengeluaran tertinggi terjadi pada tahap 2 dan 3, yaitu terkait perbaikan jalan dan jaringan irigasi serta pengadaan teknologi smart farming. Sementara pemasukan diperoleh dari hasil panen padi yang diproyeksikan meningkat hingga 20% dengan penerapan metode smart farming. Dan beberapa pemasukan tidak langsung lainnya. Berikut ini adalah hasil cost benefit analysis, menghasilkan nilai PCR lebih dari 1 yang menunjukkan bahwa proyek ini layak secara finansial dan feasible. Diketahui pula proyek ini IRR-nya adalah sebesar 6,5% di atas bunga yang digunakan, yaitu 3,5%. Hal ini menunjukkan bahwa proyek ini good project. Untuk selanjutnya yaitu program-program prioritas pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan. Latar belakang dari dipilihnya program prioritas ini adalah karena adanya potensi pada sektor industri dan pertanian, namun kedua potensi ini masih kurang optimal. Agroindustri dinilai dapat mengoptimalkan potensi sumber daya ini. Sumber daya ini karena terdapat penghasil bahan baku, sentra industri, serta tempat pemasaran yang tergabung dalam sebuah sistem. Kemudian komoditas unggulan berperan besar pada pendapatan daerah, sehingga agroindustri berbasis komoditas unggulan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tegal. Potensi dan masalah pada kedua sektor tersebut adalah untuk sektor industri merupakan penyumbang terbesar PDRB, namun daya saingnya masih kurang, sedangkan sektor pertanian memiliki jumlah tenaga kerja yang besar sekaligus untuk ketahanan pangan. Namun, nilai PDRB-nya masih terbilang rendah. Kemudian, program prioritas ini memiliki keterkaitan pada rencana pengembangan wilayah, yaitu keterkaitan pada visi, misi kedua, misi ketiga, dan juga tujuan penataan ruang. Kemudian berikut adalah pohon masalah dan juga pohon tujuan. Untuk konsep perencanaan, agroindustri merupakan suatu kegiatan industri yang menggunakan hasil pertanian sebagai bahan baku utamanya, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, kualitas hasil, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, meningkatkan keterampilan, dan juga meningkatkan pendapatan. Kemudian, agroindustri ini nantinya akan berbasis pada komoditas unggulan yang merupakan komoditas andalan yang memiliki posisi strategis dan sangat berpotensi untuk dikembangkan. Komoditas unggulan yang ada di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut. Preseden yang digunakan pada perencanaan ini adalah Wine Agroindustri Argentina yang mengutamakan konsistensi kemajuan dalam kualitas produk dan inovasi, serta peningkatan kualitas anggur. Kemudian presiden yang kedua yaitu Mega Farming in China's Beef, Sheep, and Dairy Industries yang mengintegrasikan rantai pemrosesan untuk mendapatkan biaya transportasi yang murah. Kemudian berikut adalah work frame-nya dengan goals yaitu terciptanya pembangunan yang optimal untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian berikut adalah project cycle. Dan berikut adalah pentahapan. Program prioritas ini memiliki 3 subprogram, yaitu yang pertama, pembangunan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri dan pertanian, dan kemudian mewujudkan fasilitas bagi peran serta masyarakat, dan yang ketiga yaitu mewujudkan pemasaran bahan baku dan hasil produksi. Kemudian berikut adalah pembiayaannya. Dengan hasil analisis cost benefit yaitu good project. Berikut adalah visualisasinya. Untuk Kabupaten Tegal nantinya akan ditambahkan 1 unit Plaza Agro, 1 unit Balai Pelatihan, dan juga 7 gedung gudang penyimpanan. Sekian dari pemaparan program prioritas saya dan juga sekaligus pemaparan dari kelompok Tegal 1. Apabila terdapat banyak kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.